Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Bu Jani. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan praobservasi hari ini. Sama-sama Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah luar biasa. Sehat sekali tampaknya Pak Bambang. Hari ini Betul. semangat ya Pak Oh, ya. semangat sekali Bu hari ini Bu. Tentunya hari ini saya sudah pernah jadwalkan dengan Bapak bahwa Ya, betul. di hari ini, di pagi ini kita sebelum melakukan observasi kelas atau supervisi kelas, saya harusnya melakukan praobservasi dulu ya, praobservasi kelas. Dan di mana saya pasti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, siap. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, untuk kondisi Bapak sendiri, apakah memang bisa nanti akan menjawab pertanyaan, tidak sedang sakit atau segala macamnya Pak? Insya Allah bisa Bu, sehat banget ini Bu. Alhamdulillah. Semangat lah ya Pak ya, semangat Semangat pagi ya. Pagi. Baik Pak Bambang, Ya, saya akan mengganggu waktunya Bapak untuk beberapa menit Ya. sebelum kita melaksanakan supervisi tentunya. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan bahwa ketika Bapak nanti akan melakukan pembelajaran dengan anak-anak, itu kan untuk kita meningkatkan, selain kita meningkatkan pengetahuan kita, juga kompetensi kita ya Pak ya, untuk terus belajar, terus berkembang. Jadi tentunya saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih Bapak merencanakan pembelajaran di minggu, kita akan melakukan supervisi di besok hari ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak pembelajaran Bapak untuk besok hari ini Pak? Oke, untuk pembelajaran saya besok ya seperti biasanya Bu. Ya kan saya selalu setiap sebelum memulai pembelajaran itu memberikan materi. Materi itu yang bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh siswa. Nah, jadi sehingga pada saat saya memberi materi dan saya memberikan pertanyaan, anak bisa menjawab sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dari materi yang Bapak sampaikan itu, Bapak mau mengajar materi apa ya Pak? Materi informatika Bu. Informatika Ya, kelas tentang berapa? kelas 10. Kelas 10. Ya. Kelas 10 berapa? 10 DKV Industri. Ya, 10 DKV Industri Informatika ya. Betul, informatika. Tentang apa itu Pak? Materinya adalah pembuatan tabel. Pembuatan. Oke. Bapak bisa menceritakan tujuan dari pembelajaran Bapak. Tadi Bapak sampaikan bahwa materi tentang pembuatan tabel ya. Office apa ya? Office Ya. Itu bagaimana sih tujuan pembelajaran dan bagaimana Bapak memastikan bahwa tujuan itu nanti akan tercapai? Oke. Jadi gini Bu, ini kan anak saya berikan materi untuk istilahnya aplikasi perkantoran nih Bu ya. Jadi supaya nanti siswa itu bisa membuat sebuah proposal minimal ya, contoh proposal, karena kan mereka nanti akan kelas 3 itu akan melaksanakan prakrin. Nah, setelah prakrin itu ada pembuatan namanya laporan. Nah, maka dari itu untuk pembelajaran saya materi Microsoft Office ini saya tekankan dan saya lebih fokuskan kepada cara pembuatan tabel, mengetik di Office-nya atau masalah margin seperti itu Bu, kurang lebih. Itu fokus ke Office apa ke Word Pak? Fokusnya ke Microsoft Word. Oh jadi ke Word dulu ya, betul. Fokus ke Word belum ke Excel ya? Belum. Jadi baru pengertikan. Artinya tujuan pembelajarannya adalah tersampaikannya ya, betul. bahwa anak-anak poinnya adalah bisa membuat sebuah proposal. Nah, oke. Untuk tujuan selanjutnya ada tidak Pak, untuk selain dari tujuan anak-anak bisa membuat sebuah proposal? Ya, mungkin nanti mereka bisa membuat seperti laporan-laporan kegiatan gitu, seperti ada dari organisasi seperti itu. Ini anak-anak dalam hal pengetikan sudah boleh memahami baik hal margin ataupun huruf-hurufnya ya Pak ya, itu terkait dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ya. Betul, seperti itu. Baik Pak. Untuk yang keduanya, metode apa yang Bapak rencanakan untuk digunakan dalam pembelajaran ini? Tentunya metode tersebut dapat membantu siswa ya untuk memahami materi-materi yang akan Bapak sampaikan ya. Jadi metodenya itu sebenarnya Bu, untuk pembelajaran saya itu saya memberikan materi, ya. Jadi metode bertanya jawab dan langsung mempraktikkan langsung. Oh iya. Gitu, itu metodenya. Anak-anak diberikan modul tidak Pak?
diberikan modul. Diberikan modul. Ya. Diberikan modulnya itu pada waktu pembelajaran atau Sebelum pembelajaran. Modul itu diberikan dalam bentuk ini soft copy. Oh, soft copy. Jadi Bapak ada di grup anak-anak sudah membaca materi terlebih dahulu, artinya itu yang baru Bapak melakukan prakteknya. Jadi prakteknya Bapak dengan metode tanya jawab, langsung praktikum. Untuk yang ketiga terkait dengan penggunaan teknologi, tentunya kan Bapak ini dengan pembelajaran informatika ya. Iya, ini kan sangat erat sekali kaitannya dengan sebuah teknologi. Artinya bagaimana anak menguasai penggunaan komputer ataupun laptop. Nah, seperti itu ya. Seperti kita tahu bahwa memang anak-anak dari jenjang SMP ke SMK ini kan memang tidak semua siswa itu bisa menguasai. Nah, dari hal tersebut Bapak bisa tidak menjelaskan ke saya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kemudian bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi tersebut untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi-materi yang telah Bapak sampaikan sebelum masuk ke materi yang hari tersebut. Jadi gini Bu, untuk teknologinya sebelum anak itu memulai, saya berikan penjelasan dulu tentang pertama peripheral perangkat keras. Terus cara mengoperasikan peripheral perangkat keras tersebut dan fungsinya. Nah, setelah itu mereka mencoba untuk mendalami dan mempraktikannya Bu. Nah, setelah itu saya berikan materi, berikan tugas, mereka menjalankan dan melaksanakan dengan baik seperti itu. Setelah yang disampaikan ini, tentunya saya akan bertanya tentang pengelolaan kelas ya Pak ya. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa untuk pemahaman secara teknologi Bapak menyampaikan materi terkait dengan peripheral terlebih dahulu dan cara-cara penggunaannya. Action lah artinya seperti itu ya. Baik itu metode yang Bapak gunakan terkait dengan teknologi. Tentunya saya akan bertanya lagi tentang pengelolaan kelas ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengelola kelasnya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara Bapak memotivasi siswa, tentunya dengan jumlah 36 siswa dalam satu kelas. Itu kan ada siswa-siswa yang tampak tidak fokus atau kurang fokus seperti itu ya Pak. Bagaimana Anda mengelola kelas tersebut sehingga anak-anak bisa lebih fokus kepada Bapak? Biasanya Bu ya, kalau saya pada saat siswa sedang tidak fokus nih, mereka sedang capek atau ngantuk gitu, saya buat game. Saya buat games supaya fokus mereka terbangun lagi, terus spirit mereka lagi itu terbangun lagi ya kan. Jadi pada saat game itu berlangsung, setelah game selesai, anak itu bisa fokus kembali dengan materi yang saya berikan seperti itu. Itu berarti termasuk di sela-sela pembelajaran. Iya, betul. Jadi memutus untuk mereka bisa lebih konsentrasi lagi seperti itu. Baik, itu tadi Bapak yang sudah sampaikan tentang pengelolaan kelas. Nah, tentunya setelah Bapak memberikan materi, kemudian mengelola kelas, di situ ada penilaian. Nah, ada penilaian artinya ya. Nah, bagaimana Bapak merencanakan penilaian untuk materi yang Bapak sampaikan ya, terkait besok kan pembuatan pengetikan word ya, artinya anak yang ngetik ya, memahami tentang margin dan lain-lain ya untuk materi yang besok ini. Nah, itu bagaimana perencanaan penilaian untuk materi tersebut. Nah, kemudian hal-hal apa saja sih yang Bapak nilai? Untuk penilaian Bu ya, setelah siswa mendapatkan materi, memahami materi, saya biasanya mengadakan sebuah kuis Bu. Jadi kuis ini yang dimana saya sudah siapkan pertanyaan atau soal, lalu mereka langsung menjawabnya menggunakan mempraktikkan langsung. Jadi contoh, coba buatkan tulisan dengan font Calibri ukuran 18 ya kan, rata kiri atau rata kanan seperti itu. Langsung jawab dan dipraktekkan, itu langsung saya ada pengambil penilaian. Jadi langsung di tempat penilaian. Iya, betul seperti itu. Langsung Bapak berikan apresiasi berapa penilaian. Betul seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, Bapak sudah melakukan penilaian. Penilaian tadi adalah Bapak memberikan pertanyaan, anak mempraktekkan, kemudian Bapak keliling untuk
melakukan penilaian. Betul. Ada seperti praktek langsung dengan Praktek dimulai langsung ya. Betul. Dari jawaban yang Bapak sampaikan tadi Betul. seperti itu, tentunya setelah Bapak melakukan beberapa penilaian, materinya sudah, ada namanya umpan balik atau refleksi terhadap pembelajaran kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah itu refleksi terhadap efektivitas pembelajaran yang Bapak sampaikan pada materi besok ini. Nah kira-kira aspek apa yang harus Bapak kembangkan dalam pembelajaran tersebut supaya lebih baik? Untuk aspeknya itu pembelajaran ya saya seringnya untuk tanya jawab sih. Gitu. Iya. Jadi saya seperti umpan baliknya, saya memberi pertanyaan, siswa menjawab. Nah itu salah satu refleksi saya supaya mengetahui siswa ini ternyata benar-benar menyerap materi yang saya berikan seperti itu. Jadi saling membantu. Betul Ibu. Oke. Yang selanjutnya saya tanyakan adalah di dalam kelas Bapak. Tentunya kita tahu bahwa tidak semua kelas, tidak semua siswa itu mengalami yang namanya baik semua ya. Ya, tapi ada beberapa siswa yang kesulitan dalam memahami materi Bapak, seperti ada yang paham terhadap visual, estetik dan lain-lain segala macamnya ya Pak ya. Bagaimana sih Bapak menunjukkan langkah-langkah yang Bapak ambil untuk membantu siswa-siswa tersebut ketika ada siswa yang menunjukkan mereka kurang paham dalam materi yang Bapak sampaikan, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya sebenarnya beda. Betul. Kalau saya memberikan jam tambahan. Oh iya. Nah, di luar dari jam wajib ya Bu ya. Iya. Seperti bahasanya privat lah. Nah, tapi privat itu yang benar-benar memang saya khususkan untuk anak itu yang belum memahami materi yang saya berikan. Karena dari SMP ke SMP. Nah itu Bu, jadi di sini tidak ada pungut biaya Bu ya, maksudnya ini memang jadwal saya sendiri gitu Bu. Saya sudah mengalami beberapa kali lah, banyak menemukan seperti itu, makanya saya buat bahasanya kelas belajar kecil. Gitu. Kelompok kecil lah, betul. Jadi siapa yang belum paham betul, saya kasih 1 hari khusus mereka untuk memahami materi. Apa itu Pak biasanya? Biasanya hari weekend Bu, Sabtu, di luar jam pembelajaran. Jam pembelajaran Bapak yang bilang. Nah, saya bertanya kalau di pembelajaran kita saja pulang sampai sore. Iya betul. Jadi berarti hari Sabtunya. Hari Sabtunya Bu. Anak-anak tidak berkeberatan dari Sabtu. Tidak berkeberatan. Justru malah mereka antusias Bu. Seperti itu. Jadi memang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak melakukan hal privat. Mengajar di luar dari jam pelajaran tanpa mengganggu, artinya jadi kita di hari Sabtu. Betul. Baik Pak, untuk yang terakhir ini ya Pak ya, tentunya Bapak kan dalam pembelajaran kita di SMK ini banyak kolaborasi ya Pak ya, dengan baik itu dengan rekan sejawat. Nah dalam pembelajaran itu baik Bapak ada enggak kreatif khusus untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, terutama kalau Bapak dalam lingkup informatika ya Pak ya, itu bagaimana sih Bapak melakukan kolaborasi dengan teman-teman supaya materi satu dengan kelas yang lainnya itu sama, artinya tidak ada pembeda ya? Ya, sebelum kami memulai, kami briefing Pak. Jadi saya dengan rekan saya itu menyamakan dulu materi apa nih yang mau kita sampaikan. Nah, contoh di materi pertama adalah bab 1 sampai berapa kali pertemuan dan seterusnya, seperti itu sih. Jadi memang ada kayak kelompok guru mengajar ya, informatika disamakan ya Pak ya, minggu ini disamakan gitu. Seperti itu. Jadi memang ada pertemuan. Iya. Oke. Baik Pak Bambang, ya, terkait dengan praobservasi saya sudah mendapatkan beberapa jawaban ya terkait dengan tadi sudah Bapak sampaikan. Ini adalah catatan percakapan saya dalam praobservasi, itu ada tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian di mana tujuannya yaitu integrasi aplikasi perkantoran ya. Kemudian area pengembangannya juga sudah Bapak sampaikan. Nah, itu sistem mampu memahami konsep apakah perkantoran sistem aplikasi perkantoran secara mendalam ya, seperti itu. Dan beberapa strategi yang Bapak persiapkan ketika Bapak akan melakukan pembelajaran pada besok hari. Betul. Oke.
Tadi sudah Bapak sampaikan strategi pembelajarannya, yaitu tentunya Bapak akan mengadakan sesi penjelasan terlebih dahulu, Iya. kemudian mendorong kerja siswanya. Betul. Yang terakhir yaitu menyediakan software aplikasi per kantor yang terkait dengan Office ya. Pak? Office, betul. Nah, terima kasih Bapak Sama-sama, untuk kegiatan praobservasi pada pagi hari ini. Kita akan jadwalkan besok untuk Siap. kegiatan observasinya. Nah, semoga waktunya bisa lebih diluangkan kembali untuk Siap, melakukan Ibu. ini lebih Siap. maksimal lagi. Siap. Saya besok akan melakukan supervisi ya Pak ya, Oke. dengan di jam berapa Pak? Siang kita ya Pak ya? Siang, Bu. Siang. Oke, nanti jam siang kita calling saja besok. Siap. Nanti persiapan kita untuk melakukan observasi di Siap. kelas 10 DKV Di Industri. Cafe Industri, Bu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, Waktunya Ibu. saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu untuk berdoa. Duduk siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat. Ya. Oke, untuk pagi ini kita materinya mengulas yang kemarin ya. Bapak ingin mengulas yang kemarin, yaitu tentang cara pembuatan tabel ya. Bagaimana kita buat tabel ya. Semua laptopnya di bawah? Alhamdulillah sudah di-on-kan ya laptopnya. Sebelumnya Bapak minta coba dicek terlebih dahulu database-nya, datanya masih ada atau tidak. Silakan dibuka database-nya ya. Ya. Seperti ini, silakan dicek. Nah, datanya masih ada, tidak ya? Ada ya? Masih? Alhamdulillah berarti masih ada dan kalian di rumah mengulas dengan baik ya. Betul. Oke. Ya, hari ini kita akan mengulas dulu. Nah, Bapak akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu ya. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Bagaimana langkah-langkah membuat tabel? Oke, ada ya? Oke. Oke, betul sekali ya. Langkah-langkahnya adalah klik insert, lalu pilih tabel dan tentukan jumlah kolom sesuai kebutuhan.
Luar biasa, kasih api buat dia. Terus siapa yang bisa menjawab? Kemarin Bapak sudah menerangkan apa fungsi dari tabel. Ya Pak. Oh ya, silakan. Untuk manajemen jumlah barang atau alat yang kantor butuhkan. Contoh, jika data perusahaan bergerak di bidang industri seperti elektronik, maka barang-barang tersebut diinputkan nama dan jumlah dalam tabel tersebut. Oke, kasih api buat semuanya. Ya, luar biasa berarti. Mantap nih. Di rumah belajar ya. Alhamdulillah berarti. Terus ini paling simple dan paling mudah. Ya, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana langkah-langkah menyimpan dokumen Microsoft Word pada data D? Silakan. Klik file save di data yang akan digunakan. Ya. Terus gunakan cara menyimpan file, lalu klik open. Nanti file nama menjadi dokumen. Oke. Kita simpan. Setelah itu klik tombol save. Kasih aku semua kalian di rumah masih mengulas dan belajar lagi ya dalam apa materi yang sudah Bapak berikan kemarin. Oke? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan buat tabel ya. Kita akan buat tabel perencanaan atau tabel kebutuhan barang untuk kelas DKV 3 ya. Oke, bisa ya. Bapak harap semua bisa mengikuti dengan baik. Oke. Silakan kita buka Microsoft Office Word-nya semua ya. Kita sekarang akan membuat tabel kebutuhan ya. Kebutuhan barang untuk kelas DKV industri. Ya. Semuanya dibuka Microsoft Office Word-nya. Makanya adalah klik tombol Windows ya. Tombol Windows, kita pilih namanya Microsoft Word ya, kita klik satu kali. Oke. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini ya. Kita buat dulu dokumen barunya dengan cara klik blank dokumen. Dia akan muncul interface seperti ini ya. Ini masih kosong. Setelah itu kita buat judul terlebih dahulu ya. Perhatikan Bapak di depan. Judulnya adalah tabel kebutuhan barang DKV industri. Silakan diketik seperti ini Bapak. Setelah itu di blok ukuran fontnya kita ganti menjadi 18 ya. Menjadi 18. Lalu dibuat rata ke tengah. Kita pilih namanya center ya, atau menggunakan shortcut Ctrl plus E. Nah, setelah itu kita tebalkan tulisannya menggunakan bold atau Ctrl B. Seperti ini ya. Sudah? Oke. Silakan disimpan terlebih dahulu datanya sebelum kita lanjut untuk menginputkan tabel. Nah, makanya klik file, save ya, kita pilih browse. Oke, setelah itu kita cari data lokasi kita. Ya, saya menggunakan satu, oke. Setelah itu file name-nya diganti namanya. Ya. Sudah diganti, klik tombol save, klik satu kali. Ya. Sudah? Kalau sudah, seperti tadi yang awal Bapak bertanya, dia menjawab ya. Langkahnya adalah klik insert, pilih tabel ya. Pilih jumlah kolom yang kita butuhkan. Oke. Karena di sini ada tabel kebutuhan barang, berarti ada 8 kolom, ya.
Kita hitung dulu. Pertama ada kita menyiapkan membutuhkan nomor, berarti NO ya, nomor. Lalu nama barang. Setelah itu jumlah barang, ya. Setelah itu keterangan. Berarti ada 4 kolom ke samping ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Lalu ke bawahnya kita mau inputkan ada berapa barang nih? Seumpama kita butuh 10 barang. Berarti kita hitung ke bawah ada 10 kolom. Kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata tidak cukup ya. Ternyata tidak cukup. Kita pilih yang insert tabel ya. Kita pilih yang insert tabel. Nah, di sini ada namanya tabel size, ukuran tabel ya, ada number of row atau jumlah kolom yang kita butuhkan. Oke. Tadi Bapak butuhnya adalah 4 ya. Berarti number of row-nya kita ganti menjadi 4. Oke. Untuk kolomnya berarti tadi Bapak butuh 10. Oh, kembali. Oke, apa lagi ya? Di tabel, insert tabel. Di sini implan number of kolomnya, kolom berarti jumlah ke samping. Ke bawahnya kita butuhkan 10 ya. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ya. Setelah itu kita inputkan nomor. Nomor hanya boleh diketik dengan seperti ini biasa ya, atau NO saja boleh. Lalu yang kedua adalah nama barang. Oke. Lalu seterusnya adalah jumlah barang. Yang terakhir paling ujung adalah keterangan. Sudah bisa dikatakan menjadi tabel belum ini? Sudah ya. Cuman masih belum ada nama-nama barangnya. Oke. Kita rapikan dulu untuk kolomnya, oke ya. Dengan cara kita arahkan kursor mouse kita ke garis pada kolom pertama. Kita klik tahan, kita tarik 1 ya. Untuk jumlah barang sepertinya tidak terlalu luas, mari kita sempitkan saja bentuk kolomnya. Oke. Yang keterangan cukup seperti ini, ya sudah. Setelah itu klik tombol save kembali, klik file, klik save kembali. Kalau dia sudah tersimpan, dia tidak akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tapi dia akan kembali lagi seperti ini, ya, kembali ke halaman berikut. Itu menandakan berarti di awal sudah menyimpan data. Oke, jadi jangan panik Pak, tidak bisa simpen nih. Nah, ya. Setelah itu kita isikan tabel tersebut. Ya. Kita pertama inputkan dulu angkanya atau jumlah nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 1. Bagaimana? Ini menemukan problem nih, Pak, kurang 1 tabel kolomnya Pak. Oke, langkahnya kita blok dulu 1 kolom, ya. Kita blok. Setelah itu pada kolom tersebut, ya, kita klik kanan. Oke. Setelah itu kita pilih insert. Insert, kita pilih namanya insert row below ya. Insert row below. Kita klik 1 kali. Nah, maka dia akan menambah 1 kolom. Kolom yang ke-10 kita inputkan. Kembali lagi, setelah kita menginputkan, kita klik file save kembali.
Oke ya. Sampai di sini sudah bisa? Alhamdulillah bisa. Jadi seperti ini. Dalam pengerjaan sebuah job, ya, sebuah tugas. Oke. Seperti membuat tabel nih di perusahaan. Oke, kita nanti akan menjadi seorang karyawan. Kita akan menjadi seorang guru. Mungkin nanti ada yang menjadi guru, kita akan menjadi seorang bos, bisa jadi ya. Setiap kita mengoperasikan laptop, kita selalu menggunakan tombol save setelah kita menginputkan data. Tujuannya apa? Satu, kita tidak kehilangan data pada saat tiba-tiba listrik padam. Ya. Kalau yang laptopnya sudah bahasa kerennya nih soak ya, baterainya mati, listrik tetap mati, belum disimpan, ya sudah selesai, datanya hilang semua. Tapi kalau pada saat kita mengetik semua sudah selesai atau step by step kita inputkan sambil tekan tombol save, maka data tidak akan pernah hilang sekalipun itu listrik padam. Oke, itulah fungsi. Kenapa kita harus selalu melakukan save pada saat setiap pengoperasian data Microsoft Word. Ya, itu tujuannya. Oke. Kita inputkan nama barang dan jumlah barang. Surat keterangan. Oke. DKV industri. Apa yang ada di benak kalian tentang industri? Contoh, kalian punya perusahaan nih, ya, perusahaan bergerak di bidang apa? Contoh elektronik deh. Apa saja yang dibutuhkan? Terus di bagian perencanaan untuk pembangunan, apa saja yang dibutuhkan? Ya, terus bengkel, showroom. Yang utama di TKP bisa jadi top komputer, ya kan? Masuk nggak di elektronik, komputer elektronik? Connect nggak? Connect ya? Connect gitu ya, connect. Itu bisa saja kita inputkan barang-barang yang kita butuhkan. Oke. Sekarang Bapak minta nama barang, jumlah barang, keterangan itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan atau kalian butuhkan masing-masing. Ya. Diketik sesuai jumlahnya, terus jumlah barangnya sesuai kebutuhan kalian. Paham? Paham. Silakan diinputkan, Bapak akan lihat masing-masing. Keterangan itu ya kalau dia berarti baik. Kalau dia makan berarti kilogram. Gimana? Gimana? Jangan apa? Ya, ada gitu. Untuk nama barang bebas ya, sesuai kebutuhan saja, nggak perlu bingung ya.
barang. Nah, untuk jumlah juga sesuai kebutuhan. Untuk keterangan, contoh. Untuk keterangan itu kalau dia bergerak di bangunan, jasa bangunan ya, itu berarti keterangan barang baik. Tapi kalau kuliner itu keterangannya adalah apa? Jumlah kilogram keterangannya. Oke, kilogram ya, seumpama tepung, dan bahan-bahannya ya. Ya. Itu seterusnya dari tabel berikutnya. Oke, di kolom yang berikutnya. Ya, ya, sama kayak tadi menggunakan mouse-nya diarahkan ke garis tengah, dalam, oke, dalam, ke dalam. Oke, ini, di sini. Klik kanan lalu digeser. Oke. Oke. Begitu pun selanjutnya ya. Oke, disimpan ya. Oke, ya. Diklik file save semuanya. Udah ya? Oke. Materi hari ini alhamdulillah kita sudah finish ya. Dan Bapak lihat kalian sudah bisa memodifikasi dari hasil tabel masing-masing ya. Sekarang Bapak ingin bertanya ya. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara merubah ukuran font pada tulisan? Oh ya, silakan. Langkah pertama adalah tulisannya basisnya sesuai dengan Sesuaikan nilaimu 80, kasih aplaus dulu. Ya, luar biasa. Oke, berarti dia sudah sangat-sangat memahami ya. Terus hari ini kita sudah belajar membuat label, ya kan? Modifikasinya. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja nih hari ini yang kita lakukan di kelas pagi ini? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Kita ngapain aja nih hari ini? Pagi ini? Ya? Hah? Ya, silakan. Hari ini kita membuat tabel, memodifikasi, lalu men-save data ya, tabel, lalu lagi sudah dilakukan ya. Hari ini kita sudah belajar cara atau langkah-langkah membuat tabel ya. Tabel kebutuhan barang DKP 3 ya. Lalu kita merubah ukuran bentuk font.
Ya, kita memodifikasi tabel dan menyimpan data tentang tabel tersebut. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Oke, Bapak akhiri untuk materi hari ini. Sampai bertemu kita di minggu. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Bu Jani. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktu Bapak. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Pada kesempatan hari ini saya tentunya yang hal-hal yang kita sudah pernah berbicara kemarin bahwa hari ini schedule kita adalah melakukan pasca observasi. Nah, kegiatan observasi sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan saya untuk kegiatan pasca observasi adalah mengevaluasi jalannya kegiatan observasi kita, observasi kelas yang sudah kita laksanakan, yaitu pada hari Kamis ya Pak ya, kita sudah melaksanakan observasi kelas. Nah, tentunya pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan kegiatan kita di observasi kelas pada waktu itu kelas 10 DKP 3 ya, kelas industri ya Pak ya. Betul. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin menanyakan Bapak, bagaimana sih perasaan Bapak ketika kemarin saya melakukan kegiatan observasi kelas? Nah, itu yang Bapak rasakan pada waktu hari itu tuh apa sih? Monggo Bapak, kita sama-sama ngobrol di sini Pak. Ini mau jawaban jujur apa gimana Bu? Jujur Ya, kalau ya. yang kemarin pada saat observasi ada sedikit nervous Bu, Ya. gitu karena kan belum pernah diobservasi ya kan. Tuh, jadi ya saya senang jadi tahu gitu kan, nanti ada di mana saya memberikan materi apakah kurang atau harus ada tambahan apa seperti itu. Jadi menurut pribadi saya senang Ya. dan nervous juga sedikit Bu kemarin. Karena ditungguin ya Pak ya. Iya, itu. Karena biasanya kalau pembelajaran lepas begitu saja, Betul. kebetulan ada yang menunggu, jadi perasaannya jadi beda Ya, ya, beda gitu. tegang ya Pak ya. Betul. Oke baik, Bapak mudah-mudahan nanti di kegiatan observasi berikutnya Bapak sudah lebih rileks lagi ya Amin, mudah-mudahan Bu. Siap. dalam kegiatan tersebut, karena ini pertama kalinya Bapak diobservasi dan kebetulan yang mengobservasi adalah senior Bapak, tentunya Bapak merasa lebih grogi ya Betul, Pak. Bu. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan juga, nah ini bisa tidak Bapak menjelaskan kepada saya area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Nah, kemarin kan Bapak sudah pada waktu praobservasi dan juga observasi Bapak sudah melakukan beberapa area pengembangan. Nah, bisa menjelaskan kepada saya area pengembangan apa saja yang sudah Bapak lakukan, kemudian beberapa hal itu apakah sudah terlaksana semua atau belum? Baik Pak, selanjutnya Bapak bisa menjelaskan kepada saya, kemarin pada waktu kita melaksanakan pra, tentunya Bapak sudah menjelaskan ke saya kan beberapa area-area pengembangan yang akan Bapak lakukan ketika Bapak melakukan ngajar di kelas artinya ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin, nah itu Bapak bisa tidak menjelaskan kepada saya area pengembangan Bapak yang sudah Bapak lakukan, apakah Bapak melakukan itu sudah 100% atau memang masih ada kekurangan? Nah seperti itu yang saya ingin dengarkan dari penyampaian Bapak. Oke, jadi dari yang kemarin Bu ya, untuk pengembangan dalam saya memberikan materi di kelas atau memberikan pelajaran itu, saya sudah melaksanakan yaitu satu budaya positif dalam pembelajaran, disiplin positif. Terus saya kekurangannya mungkin ada Bu, jadi tidak 100% itu bisa handle dengan saya karena ada beberapa siswa yang belum mempunyai perangkat. Nah makanya itu mungkin kelemahan saya kemarin Bu, jadi hanya bisa memantau yang
hanya memiliki perangkat, dan yang belum memiliki perangkat itu tidak tepat. Itu mungkin kelemahan saya kemarin pada saat di kelas tiap pembelajaran kemarin itu Ibu. Jadi di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, ya betul saya juga melihatnya, artinya bahwa anak-anak tersebut ada yang memiliki perangkat, ada yang tidak. Ya, memang banyak yang memiliki perangkat, artinya tapi yang tidak memiliki perangkat luput dari perhatian ya, Bapak ya. Jadi apakah bisa menerima materi yang Bapak sampaikan atau tidak itu ternyata luput dari perhatian Bapak ya. Oke. Baik, tadi Bapak juga menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi juga tadi Bapak sudah sampaikan kepada saya. Tentunya dari pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Nah, monggo silakan Bapak sampaikan kepada saya apa yang sudah Bapak lakukan dan memang belum Bapak lakukan. Ya, jadi yang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin saya seperti guru menaik kepada siswa, lalu siswa saling bertanya dan siswa membuat atau melakukan pengoperasian ya Bu ya, pengaplikasian ya secara visual. Nah, seperti kemarin saya menunjukkan ke siswa itu tentang materi tabel. Nah, itu secara visual saya tampilkan di monitor proyektor. Nah, dan juga setelah itu saya juga memberikan pengarahan atau gambaran ke masa depan tentang materi yang saya berikan, bahwasanya itu akan berguna untuk mereka di masa depan. Nah, suatu saat ini pada saat mereka bekerja, ya kan, baik di instansi pemerintahan atau di swasta, nah itu akan berguna bagi mereka dengan materi yang saya berikan kemarin Bu, membuat tabel data barang yang diperlukan oleh perusahaan yang akan mereka kerjakan yang akan datang, seperti itu Bu. Baik, berarti artinya Bapak sudah melaksanakan disiplin positif, tapi tentunya ada kelemahan ya Pak ya, tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga Bapak sudah melakukan, alhamdulillah sudah Bapak lakukan 100% sepertinya ya, interaksi baik dengan sesama murid ataupun guru dengan murid, dan juga Bapak memberikan beberapa konten visual ataupun juga dengan yang non artinya ya, jadi seperti itu. Dan juga Bapak melakukan mengajak anak-anak untuk melihat ke depan materi. Artinya materi yang Bapak sampaikan itu ternyata baik untuk mereka setelah mereka lulus dari sini. Berarti mereka harus tetap mengingat materi yang Bapak sampaikan. Baik, dari yang Bapak tadi sampaikan, jelaskan kepada saya terkait dengan pengembangan, di mana ada disiplin positif, pembelajaran berdiferensiasi dan KSI-nya. Ini saya sampaikan kepada Bapak, ada lembar observasi penilaiannya ya Pak ya. Kemarin kan saya sudah melakukan observasi dengan Bapak di kelas tentunya. Nah, dari yang Bapak sampaikan ternyata benar adanya yang saya nilai, karena memang Bapak sampaikan seperti itu. Di sini ada poin di mana saya hanya memberikan poin pada posisi pertama 1 ya Pak ya. Nah, ini di mana tentang muatan sosial emosionalnya, di mana Bapak hanya memberikan aktivitas pembelajaran yang diberikan hanya bermuatan akademik. Nah, jadi Bapak hanya memberikan materinya terkait dengan pembelajaran yang saat itu saja, artinya gitu ya. Nah, ini pada poin ini saya berikan nilai skor 1 sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Kemudian di sini ada poin yang saya berikan, poin 2, di mana Bapak hanya memberikan arahan. Nah ya, arahan ini masih pada posisi emosional ya, aktivitas pembelajaran di mana Bapak hanya memberikan arahan, solusi secara langsung, dan Bapak mengerjakan saat itu juga. Nah, artinya ya, jadi langsung berinteraksi di tempat tanpa Bapak melakukan scaffolding. Artinya scaffolding itu mereka secara mereka karakteristik mereka segala macam tidak Bapak perhatikan. Artinya seperti itu ya, Bapak hanya memberikan arahan secara langsung dikerjakan, langsung selesai. Nah, seperti itu ya yang Bapak berikan. Kemudian ada poin yang tadi Bapak sampaikan pada disiplin positif, di mana
Bapak saya melihat Bapak tidak melakukan absen secara langsung. Nah, walaupun itu murid perwalian Bapak sendiri, artinya bahwa pada saat itu memicu celah anak untuk melakukan membolos satu, atau juga akan terlambat tidak terdeteksi satu. Padahal pada waktu disiplin positif kita tentu tahu bahwa mengenal siswa itu adalah termasuk dari disiplin positif. Nah, dengan hal-hal seperti itu mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak tetap melakukan pengabsenan sehingga celah anak-anak untuk tetap ada disiplin positif itu kita terapkan. Oke. Jadi ini yang Bapak sampaikan tadi beberapa hal. Di sini juga saya beri poin 3, artinya Bapak sudah memberikan umpan balik pada siswa. Nah, pada waktu pembelajaran, hanya saja Bapak tidak menyelesaikan teknik permasalahan yang mereka lakukan secara langsung, hanya Bapak memberikan umpan balik, sudah selesai refleksi, sudah seperti itu ya, ya pada waktu pembelajaran. Nah, di sini saya berikan poin untuk skor akhir pada hasil observasi adalah dengan poin 76,9. Nah, untuk beberapa catatan yang Bapak saya berikan adalah kemampuan guru untuk memasukkan aspek sosial dan diintegrasikan dengan mata pelajaran itu sudah ada, artinya sudah baik seperti itu. Nah, hanya saja pada awal pembelajaran tadi tidak melakukan absen sehingga disiplin positif itu belum diterapkan secara maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya kalau memang bisa lakukan interaksi dengan siswa. Apakah siswa diberikan kesempatan untuk maju ke depan? Nah, untuk siswa-siswa yang tidak memiliki laptop sehingga mereka merasa diperhatikan, maju ke depan, mempraktekkan dengan laptop Bapak atau segala macam. Jadi mereka merasa bahwa mereka juga diperhatikan. Nah, itu yang catatan dari saya terkait dengan kegiatan observasi kita kemarin. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana pengembangan yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah berhasil atau belum, Pak? Untuk pengembangan yang saya sebutkan tadi itu belum 100%, Bu. Iya. Karena masih banyak mungkin belajar lagi, terus untuk memberikan tematik mungkin ya ke siswanya, saya mungkin harus lebih aktif lagi mungkin ya, Bu, seperti itu, supaya siswa lebih terpancing, oh materi ini kok penasaran nih, bikin ingin tahu lebih dalam, seperti itu, Bu. Artinya Bapak mengakui bahwa diri Bapak belum melakukan 100%-nya, belum maksimal sekali artinya Bapak ya. Bapak dalam pengembangan kemarin pembelajaran itu monoton, banyak ke guru yang memberikan ya, berinteraksinya hanya banyak guru. Nah, jadi seperti itu tadi yang Bapak dapat saya rangkum dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, untuk rencana, nah, tentunya Bapak setelah tadi Bapak kan sudah melakukan refleksi diri, artinya ya. Kemudian kita sama-sama saling mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Tentunya Bapak ingin melakukan perubahan, ya, dari kekurangan yang Bapak lakukan kemarin. Kira-kira rencana kapan yang akan Bapak lakukan rencana perubahan agar menjadi lebih baik dalam proses kegiatan belajar mengajar yang Bapak lakukan itu kapan, Pak? Ya, insya Allah nanti mungkin di tahun ajaran baru, Bu. Tahun ajaran baru tidak hanya menyusun perangkat, saya juga menyiapkan materi yang lebih membuat siswa itu menjadi penasaran dan menyenangkan di kelas, seperti itu, Bu. Artinya Bapak bisa memulai ketika ajaran baru di bulan Januari ya. Betul. Nah, bulan Januari kita sudah melakukan ajaran baru. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan itu lebih baik dengan modul ajarnya disesuaikan ya dengan proses yang Bapak lakukan. Nah, kemudian pasti ditekankan pada posisi disiplin positif ya Pak ya. Nah, itu karena itu juga ke etika anak ya. Nah, pengembangan etika anak juga. Baik, Pak Bambang, terima kasih sekali hasil dari
pasca observasi kita hari ini sangat memuaskan buat diri saya, artinya bahwa Bapak juga menjelaskan atau menjelaskan pada saya bahwa ada kekurangan yang Bapak lakukan pada waktu kita proses observasi kemarin dalam proses pengajaran Bapak, dan juga ada beberapa yang memang menjadi kelebihan Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan, kemudian rencana perubahan juga yang telah Bapak sampaikan itu bisa berjalan dengan baik, dan kita akan terus melakukan supervisi supaya supervisi berkelanjutan sehingga proses belajar mengajar kita tetap dalam koridor yang baik dan terus maju. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Bambang, saya ucapkan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk di observasi selanjutnya. Baik, terima kasih ya Pak.